Petaka Gundik Jelita. Bagian 3. Nawang Suri mengusap mulutnya di sebelah bawah hidung. Sejak kumis palsunya dijambret dalam perkelahian di sawah malam kemarin, memang penyamarannya hanya tinggal pakaian lelaki dan kain putih penutup kepala. Jika orang benar-benar memperhatikan, maka kenyataan bahwa dia seorang perempuan akan lebih cepat dapat diduga. Apakah Den Ayu menemui kesulitan di jalan? Bertanya Gama Manyar karena ucapan tadi tidak mendapatkan jawaban. Memang ada berita buruk, Empu, sahut Nawang Suri. Lalu dia menceritakan kematian Empu Andiko Pamesworo seperti yang dikatakan Buto Celeng. Tentu saja Gama Manyar terkejut mendengar hal ini. Dia berusaha keras menahan dan membendung air mata agar tidak keluar. Tidak disangka dia yang lebih muda, ternyata mendahuluiku. Kata sang Empu perlahan, saya berhasil membunuh salah seorang dari mereka, yang bernama Gagak Celeng. Tapi kemudian muncul seorang tua berbelangkon beludru. Dia mengaku tokoh atau hulu balang istana tingkat ketiga. Buto Celeng menyebut namanya Sindu Kalasan, bergelar Datuk Tongkat dari Selatan. Paras Gama Manyar alias Empu Soka Panaran berubah ketika Nawang Suri menyebutkan nama itu. Apa yang kemudian yang terjadi, Den Ayu? Tanyanya dengan nada cemas. Dia hampir saja berhasil merampas keris Mustiko Geni, kalau saja tidak muncul seorang penolong. Keris itu, apakah tetap berada padamu? Nawang Suri mengangguk dan menepuk pinggang pakaiannya di balik mana keris Mustiko Geni tersisip. Syukur, Gusti, kata Gama Manyar lega. Senjata itu bukan saja merupakan senjata mustika sakti. Tapi yang paling penting, itu adalah pelambang tahta kerajaan. Pewaris dan pemegang, hanya dialah yang berhak atas tahta. Berarti, hanya dia yang boleh menjadi raja atau ratu. Gama Manyar diam sebentar, lalu dia berkata, tadi Den Ayu menyebut tentang seorang penolong. Ya, dia menyelamatkan Mustiko Geni dari tangan Datuk Tongkat. Sebelum saya disuruh pergi, masih sempat saya melihat dia menghajar Buto Celeng sampai setengah mati. Siapakah orang itu, Den Ayu? Apakah dia ada meninggalkan nama? Seorang pemuda edan berambut gondrong. Pemuda edan, katanya namanya Wiro Sableng dan dia pemuda luntang-lantung pengangguran dari Gunung Gede. Mendengar disebutnya nama itu, Gama Manyar tertegak dari kursinya dan menatap tajam pada Nawang Suri. Ada apakah, Empu? Tanya sang dara. Dia agak heran melihat sikap orang tua itu. Wiro Sableng katamu, Den Ayu? Benar, benar. Memangnya kenapa, Empu? Gama Manyar geleng-gelengkan kepala lalu perlahan-lahan duduk kembali ke kursinya. Den Ayu, ketahuilah, sebenarnya kau sudah sangat beruntung ditolong oleh pemuda itu. Tidak sembarang orang bisa bertemu dengannya dan mendapat pertolongannya. Dia memang muncul dan malang melintang secara tiba-tiba dan seenaknya. Siapa pemuda itu sebenarnya, Empu? Tanya Nawang Suri. Dia murid seorang nenek sakti di Gunung Gede. Dia seorang pendekar dengan nama besar. Bergelar pendekar kapak maut naga geni 212. Ilmu silat dan kesaktiannya luar biasa. Betapapun tingginya kepandaian Datuk Tongkat, tetap saja dia tak bakal menang menghadapi pendekar nomor 1 itu. Karena memang belum pernah mendengar nama besar Wiro Sableng, maka Nawang Suri berkata, siapapun pemuda itu adanya, saya tak suka padanya, Empu. Kenapa kau berkata begitu, Den Ayu? Bukankah dia telah menanam budi pertolongan padamu? Soal budi pertolongannya yang besar, tentu saja saya tak akan melupakan dan kelak akan saya balas. Tetapi dia menganggap remeh saya? Menganggap remeh bagaimana? Tanya Empu Sok Panaran yang dalam penyamarannya telah berganti nama menjadi Gama Manyar. Dia menyebut saya sebagai gadis ingusan. Keterlaluan, si orang tua itu tertawa panjang. Itu tentu saja karena dia tidak mengetahui siapa kau adanya, Den Ayu. Seperti katamu tadi, pendekar itu memang suka edan-edanan. Konyol, tapi sebenarnya dia adalah seorang berhati polos. Suka menolong. Nama besarnya muncul dalam dunia persilatan setelah dia menghancurkan manusia-manusia dan memusnahkan perserikatan-perserikatan jahat, menghantam tokoh-tokoh silat golongan hitam. Apakah dia berada di pihak kita atau bagaimana? Tanya Nawang Suri pula. Setahuku dia tidak pernah berpihak pada satu golongan. Pegangan hidupnya adalah berpihak pada kebenaran dan keadilan. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan kita meminta bantuannya? Sulit bagi saya untuk mengatakan ya. Saya tahu betul, pendekar semacam dia seringkali bersikap aneh. Jika dia ingin menolong, dia akan turun tangan tanpa diminta. Tapi kalau diminta, justru malah belum tentu dilakukannya. Jika demikian, tak usah kita membicarakannya lebih panjang. Den Ayu betul,
Sebelum kemari, apakah sahabat tuaku Empu Andiko ada memberi petunjuk apa yang akan kita lakukan untuk menghancurkan kerajaan dan pada akhirnya membunuh Sri Baginda? Nawang Suri mengangguk. Sebetulnya cara yang hendak ditempuh itu kurang berkenan di hati saya, Empu. Namun mengingat kita tidak mempunyai kekuatan, tidak memiliki bala tentara, dan para pendukung terpecah-pecah serta saling berjauhan tanpa ada pimpinan, maka untuk sementara saya bersedia menempuh cara itu. Pada saatnya nanti, tetap kita harus menggalang kekuatan berupa bala tentara. Saya mengerti maksud Dan Ayu. Dan saya menurut serta setuju sekali. Saya telah menghubungi beberapa orang tertentu di Kuto Gede. Tapi selagi masa hangat begini rupa, Dan Ayu tahu sendiri bagaimana besarnya bahaya menghubungi orang-orang itu. Karenanya, rencana yang sudah kita tetapkan harus terlebih dahulu dijalankan. Kapan kita mulai, Empu? 2 hari lagi, Dan Ayu. Seorang penting akan datang kemari. Dia adalah korban kita yang pertama. Siapakah dia, Empu? Pangeran Ontowiryo, putra Sri Baginda dari istrinya yang kedua. Saat ini dia memegang jabatan kepala pasukan Kuto Gede. Ada kabar dia akan diangkat jadi kepala pasukan kerajaan. Nawang Suri mengusap-usap dagunya yang halus. Dia memang cukup pantas untuk jadi korban pertama. Katanya perlahan, jari-jari tangannya tampak terkepal. Tanda tekadnya sangat bulat dan kukuh. Jilid 8. Siang itu, rombongan orang berkuda memasuki halaman rumah Gama Manyar, ahli ukir barang-barang perak terkenal di seluruh Kuto Gede. Di depan sekali, seorang lelaki muda berusia sekitar 30 tahun, berpakaian mentereng, lengkap dengan sebilah keris tersisip di pinggang. 5 orang lainnya berpakaian pasukan kerajaan bertindak sebagai pengiring dan pengawal. Lelaki muda berpakaian mewah itu turun dari kudanya, diikuti oleh 5 pengawal. Kalian tunggu di luar sini. Aku tak akan lama, kata si lelaki muda. Kelima pengiringnya menjura patuh. Dengan langkah besar dan tegap, lelaki tadi masuk ke dalam rumah. Di pintu depan, Gama Manyar keluar menyongsong. Paman Gama, apakah pesananku tempo hari sudah selesai? Sang tamu ajukan pertanyaan. Gama Manyar menjura hormat sebelum menjawab. Sudah siap, Raden. Hanya menurut saya kalau mungkin bisa diberi 1 hari lagi, saya akan memperhalus beberapa bagian, yaitu pada bagian sayap dan ekornya. Tapi silakan pangeran masuk dahulu. Ya, ambillah barang itu. Aku perlu melihatnya dahulu. Gama Manyar memberi jalan pada tamunya lalu menutup pintu kembali. Setelah mempersilakan sang tamu masuk, maka dia pun melangkah ke tengah ruangan, memanjangkan lehernya ke pintu ruang tengah seraya berseru. Ratih, bawa kemari pesanan Pangeran Ontowiryo. Beliau sudah datang untuk melihatnya. Pangeran Ontowiryo hendak menanyakan sesuatu, namun mulutnya terkancing ketika di pintu ruangan tengah muncul sesosok tubuh yang elok, dilengkapi paras cantik jelita memesona. Kedua bahunya yang tidak tertutup sangat halus dan putih, dihias uraian rambut hitam berkilat dan menebar bau harum. Yang muncul ini datang membawa sebuah ukiran perak berbentuk seekor burung Garuda mengembangkan sayap. Di punggung binatang ini duduk dengan sikap gagah seorang berpakaian perwira tinggi dengan tangan kanan memegang sebilah tombak. Melihat paras perwira pada ukiran perak itu, jelaslah mirip Pangeran Ontowiryo, sang tamu. Sepasang mata sang pangeran tidak tertuju pada ukiran burung Garuda dan patung dirinya di atas punggung binatang itu, tetapi tertancap pada sang dara yang membawanya. Ratih, kata Gama Manyar, ini Pangeran Ontowiryo, kepala pasukan kota raja. Beri hormat padanya. Sang dara yang dipanggil dengan nama Ratih, yang bukan lain adalah Nawang Suri, membungkuk dalam-dalam. Ketika hendak mengambil sikap duduk di lantai, sang pangeran yang sejak tadi terpana terpesona cepat membungkuk, memegang bahunya dan menyuruhnya berdiri kembali. Ketika Pangeran Ontowiryo berpaling pada Gama Manyar, orang tua ini segera maklum akan arti pandangan itu. Maka dia pun memberi keterangan. Harap maafkan pangeran. Saya tak pernah menerangkan kalau saya masih memiliki seorang anak keponakan. Dia baru saja datang dari pantai utara. Saat ini dia hidup sebatang kara. Kedua orang tuanya dan seorang adik lelakinya menemui ajal sebulan yang lalu akibat gunung longsor. Itulah sebabnya saya memintanya datang kemari dan tinggal di sini sambil membantu pekerjaan saya. Pangeran Ontowiryo mengangguk-angguk. Kedua matanya hampir tak berkedip. Apakah pangeran tidak hendak melihat dulu ukiran itu? Sang pangeran yang hampir terlupa akan maksud kedatangannya ke tempat itu seperti tersentak, lalu cepat-cepat mengambil ukiran perak dari tangan Ratih.
Sewaktu mengambil benda itu, Gama Manyar jelas melihat bagaimana jari-jari tangan sang pangeran sengaja mengelus jari-jari Nawang Suri. Pangeran Ontowiryo memperhatikan ukiran burung Garuda dan dirinya hanya sebentar saja. Bagus, sangat bagus. Tak perlu diperhatikan lagi, Paman Gama. Aku cukup senang menerimanya. Lalu mata sang pangeran kembali mengerling Ratih. Sesaat kemudian dia berkata, Paman Gama, aku ingin berbicara sesuatu denganmu. Orang tua juru ukir sudah maklum maksud sang pangeran. Dia memberi isyarat pada Nawang Suri sambil berkata, masuklah, Ratih. Ratih menjurah hormat pada sang pangeran lalu cepat-cepat masuk ke dalam. Paman Gama, kau yakin keponakanmu itu belum bersuami? Betul, betul, pangeran. Bagus, kalau begitu tak ada halangan bagiku untuk mengambilnya jadi istri. Gama Manyar tampak terkejut, walau ini sebenarnya lebih merupakan satu kepura-puraan belaka. Pangeran bergurau agaknya. Aku tidak bergurau, Paman. Orang tua itu tertawa. Dengar, Pangeran, keponakanku hanya seorang turunan rakyat jelata. Bahkan tidak berayah dan tidak beribu lagi. Mana pantas dirinya dijadikan istri Pangeran? Soal pantas atau tidak, bukan urusan. Lagi pula bagiku itu merupakan hal yang pantas. Lebih dari pantas. Terus terang, baru sekali ini aku melihat gadis secantik dia. Ah, Pangeran baru sekali ini saja melihatnya. Belum tentu dia bisa menjadi istri yang baik. Paman, kata Pangeran Ontowiryo, sebagai seorang prajurit, mataku sangat tajam. Aku tahu dan yakin sekali, keponakanmu itu seorang yang baik. Katakan padanya aku akan mengambilnya jadi istri. Secepat itukah, Pangeran? Lebih cepat, lebih baik. Ah, saya tak berani mengatakan pada Ratih, ujar Gama Manyar lalu pura-pura termenung. Jika begitu, biar aku yang bilang padanya. Pangeran terlalu mendesak. Berilah waktu 2 hari pada saya. Di saat yang baik, akan saya sampaikan pada gadis itu maksud pangeran. 2 hari terlalu lama, 1 hari saja. Besok, siang seperti ini aku akan datang lagi kemari. Dari dalam sabuk besar di pinggangnya, Pangeran Ontowiryo mengeluarkan 4 keping mata uang perak dan menyerahkannya pada si orang tua. Ini untuk pembayaran ukiran. Tapi ongkosnya hanya 2 keping uang perak, Pangeran. Aku tahu, yang 2 keping adalah sekadar pemberian dariku. Terima kasih, Pangeran baik sekali. Nah, aku pergi sekarang. Ingat, Paman Gama, besok siang aku akan datang lagi kemari. Sebelum Pangeran pergi, saya ada beberapa permintaan. Ah, katakanlah, kau ingin pinjam uang atau apa? Si orang tua mengeleng. Permintaan saya, apakah Pangeran bisa datang besok seorang diri saja? Tentu, kenapa harus begitu, Paman? Tanya Pangeran Ontowiryo. Saya tak ingin orang lain ikut tahu akan maksud Pangeran. Itu soal mudah, aku akan datang sendiri kemari. Tanpa pengawal, kalau perlu dengan pakaian biasa. Itu lebih baik, Pangeran. Ketahuilah, sebenarnya Ratih sudah pernah dicalonkan oleh kedua orang tuanya dengan seorang pemuda di Kemukus. Lupakan pemuda itu, Paman. Aku ini jelas 1.000.000 kali lebih baik dari dia. Saya tahu, Pangeran. Satu lagi, tentunya kalau nanti Pangeran jadi mengawini keponakan saya, urusan dengan 2 istri Pangeran yang sekarang janganlah sampai menjadi pangkal silang sengketa di antara keluarga. Hahaha, sampai berapa aku punya istri, tak ada yang bisa ikut campur. Baik Sri Baginda, apalagi kedua istriku. Kalau begitu, senang hati saya mendengarnya, kata Gama Manyar pula lalu mengantarkan Pangeran Ontowiryo sampai di pintu pagar halaman. Jilid 9. Keesokan harinya, tepat pada saat sang surya mencapai titik tertingginya di atas bumi, kepala pasukan kota Raja Pangeran Ontowiryo muncul di rumah juru ukir Gama Manyar. Sesuai permintaan si orang tua, pangeran ini datang berkuda seorang diri dan tidak mengenakan pakaian keperwiraan. Paman Gama, aku sudah datang. Mana keponakanmu? Tentunya saat ini aku akan menerima berita menggembirakan, kata Pangeran Ontowiryo begitu berhadapan dengan Gama Manyar. Tak lama setelah pangeran pergi hari kemarin, saya telah menemui Ratih dan menceritakan apa yang menjadi maksud pangeran. Dia tidak memberikan kata putus. Tapi percayalah, Pangeran, Ratih pasti bersedia menjadi istri pangeran. Hanya saja katanya, dia ingin bicara langsung dengan pangeran. Kalau begitu, panggil dia kemari agar segala pembicaraan dapat dilakukan secara cepat, kata Pangeran Ontowiryo pula penuh tidak sabar. Gadis itu tidak ada di sini, menjelaskan Gama Manyar. Kedua mata Pangeran Ontowiryo membesar dan alisnya naik terjungkat. Apa maksudmu, Paman? Keponakanmu tak ada di sini?
Betul, menjelang siang tadi dia pergi ke Telaga Tegal Parang di timur Kuto Gede. Dia menunggu di sana dan berpesan agar pangeran datang menemuinya di situ. Dia sengaja memilih tempat tersebut karena bisa bicara bebas. Tak ada yang melihat, tak ada yang mendengar. Apakah pangeran berkenan datang ke situ menemuinya? Pangeran Ontowiryo tertawa lebar. Tentu saja aku akan menemuinya di telaga itu, jawabnya. Lalu tanpa menunggu lebih lama, dia cepat-cepat meninggalkan rumah Gamamanya, membedal kudanya kencang-kencang menuju ke timur. Tegal Parang merupakan sebuah telaga kecil tetapi dalam. Di sekelilingnya terdapat batu-batu besar berwarna hitam, lalu pohon-pohon tinggi berdaun lebat. Daun-daun yang aneka warna dari pepohonan memantul ke dalam air hingga air telaga itu terlihat seperti berwarna-warni. Ketika sampai di sana, Pangeran Ontowiryo segera melihat sesosok tubuh yang elok duduk di atas sebuah batu, membelakanginya. Pangeran ini melompat turun dari kudanya, langsung mendapatkan perempuan yang duduk di atas batu. "Sudah lamakah kau menungguku di sini, Ratih?" Pangeran menegur. Orang di atas batu yang memang adalah Ratih alias Nawang Suri, menjura hormat, namun dia tidak turun dari batu besar itu. Pangeran Ontowiryo ikut duduk di atas batu, dekat sekali dengan Ratih hingga dia dapat mencium bau harum yang keluar dan menebar dari tubuh, serta rambut sang dara. "Indah sekali pemandangan di telaga ini," kata sang pangeran. "Apakah pangeran sering datang kemari?" tanya Ratih. "Aku sering lewat di sekitar sini namun tak pernah mampir, apalagi duduk-duduk di batu seperti saat ini." "Apakah pangeran tidak marah karena berlancang diri menyuruh pangeran datang kemari?" "Kalau aku marah, aku tak akan datang. Lagi pula, yang akan kutemui adalah calon istriku sendiri." Ratih tersenyum, membuat sang pangeran tambah mabuk kepayang. "Jadi pangeran rasa pasti kalau saya suka dan bersedia menjadi istri pangeran yang ketiga?" "Aku merasa pasti." Memang kenapa sampai kau bertanya begitu?" Mungkin, Pangeran Ontowiryo merasa tak enak. Matanya memandang tak berkedip lalu tangannya menjamah bahu putih halus Ratih. Kembali sang dara tersenyum. "Saya ingin memperlihatkan sesuatu. Boleh kan?" Tentu saja. Apa yang ingin kau perlihatkan, Ratih?" Mendadak saja darah sang pangeran terasa panas dan dadanya berdebar. Tangannya yang memegang bahu turun mengusap bagian bawah leher Ratih. Tangan kanan Ratih saat itu turun ke pinggang memegang setagennya, makin keras debar jantung sang pangeran. Gadis ini hendak membuka pakaiannya, lalu ingin memperlihatkan auratnya. Namun Ratih sama sekali tidak membuka gulungan setagen itu, dia mengeluarkan sebilah keris. Lalu diperlihatkan pada Pangeran Ontowiryo seraya bertanya, "Tahukah pangeran, apa yang ada di tangan saya ini?" "Keris, sebilah keris," sahut Pangeran Ontowiryo. "Maksud saya, keris apa? Biasanya setiap senjata itu selalu diberi nama. Dapatkah pangeran menerangkannya?" Pangeran Ontowiryo memang pernah mendengar tentang keris Mustiko Geni. Tapi seumur hidup dia belum pernah melihatnya. Karenanya, tentu saja dia tak tahu nama keris yang diperlihatkan Ratih. "Sulit bagiku menerka keris itu. Apakah itu penting? Dan ada hubungannya dengan maksudku mengambilmu jadi istri?" "Betul sekali, pangeran. Senjata ini ada hubungannya dengan maksud pangeran itu." Kau akan memberikannya padaku atau bagaimana?" tanya Pangeran Ontowiryo. Makin lama makin tak mengerti dia apa yang sedang dituju oleh gadis jelita itu. "Apakah pangeran ingin memilikinya?" bertanya Ratih. Kau baik sekali. Aku benar-benar sangat terkesan akan sifat pribadi dirimu, Ratih. Tapi aku tak menginginkan keris itu. Aku menginginkan dirimu." Jari-jari tanan sang pangeran yang mengelus-elus leher sang dara bergerak turun, menyapu di bagian dada yang membusung lembut. "Pangeran belum melihat badan keris ini. Akan saya perlihatkan pada pangeran," kata Ratih lalu perlahan-lahan mencabut keris Mustiko Geni dari sarungnya. Begitu keris keluar dari sarangnya, sinar merah memancar menyilaukan dan hawa panas membersit membuat Pangeran Ontowiryo terkesiap dan bergerak mundur, menatap senjata itu dengan pandangan kagum. "Senjata luar biasa," katanya memuji. "Ini pasti senjata sakti." "Benar, pangeran. Ini memang senjata sakti, dan akan saya buktikan kesaktiannya." Selesai berkata begitu, tiba-tiba Ratih alias Nawang Suri menusukkan keris Mustika Geni ke dada Pangeran Ontowiryo. Pangeran ini berseru kaget dan cepat menepis dengan tangan kanannya. Meskipun dia dapat menyelamatkan dada, namun lengannya tersayat dalam. Darah mengucur deras. Hawa sangat panas seperti memanggang tubuhnya. Pangeran ini menjerit kesakitan. Kulit tubuhnya perlahan-lahan tampak menghitam.
Pakaiannya berubah kecoklatan seperti hangus. Pangeran Ontowiryo menjerit terus. Karena tak sanggup lagi menahan hawa panas yang membakar tubuhnya, dia lari menceburkan diri ke dalam telaga Tegal Parang. Namun air telaga yang sejuk itu tak dapat melenyapkan hawa panas tersebut. Tubuh sang pangeran nampak menggeliat. Tangan dan kakinya melejang-lejang. Asap mengepul dari tubuh itu tak beda sebuah benda panas dicelupkan ke dalam air. Tak lama kemudian, tubuh itu tak bergerak lagi dan perlahan-lahan tenggelam lenyap dari permukaan telaga. Ratih alias Nawang Suri jatuhkan diri, berlutut di tepi telaga seraya mengacungkan keris mustiko geni yang masih terbungkus darah. Dari mulutnya terdengar ucapan, "Ayah, ibu, korban pertama jatuh sudah. Doakan agar anakmu dapat melanjutkan pembalasan agar sakit hati dan dendam berkesumat terbalaskan. Agar tahta kerajaan kembali ke tangan kita." Masih ada beberapa patah kata lagi sebenarnya akan diucapkan gadis itu. Namun telinganya yang tajam mendengar suara semak belukar terkuat, disusul oleh langkah-langkah kaki datang mendekat. Nawang Suri melompat bangkit dan membalik. Keris mustiko geni siap di tangan. "Kau," seru gadis itu ketika melihat siapa yang tegak di depannya. "Kau juga," balas orang yang barusan datang. "Apa yang kau perbuat di sini? Kau tak layak bertanya yang bukan urusanmu." Dalam hatinya Nawang Suri bertanya-tanya apakah pemuda di hadapannya itu tahu atau menyaksikan apa yang terjadi. "Kau betul, aku tak layak mencampuri urusanmu. Hanya saja tadi aku mendengar suara orang menjerit-jerit dari arah sekitar sini. Mungkin hanya pendengaranmu yang menipu diri sendiri. Tak ada yang menjerit di sini. Barangkali juga suara setan yang kau dengar. Lagi pula bukankah kau sendiri mengaku berotak miring? Jadi apapun yang kau dengar hanya perasaan belaka." Pemuda di hadapan Nawang Suri yang bukan lain adalah Wiro Sableng tertawa bergelak. "Ya, beginilah nasib orang Sableng. Tapi aku melihat darah di keris mustika itu. Kau masih saja main-main dengan benda itu. Bukankah sudah kukatakan agar disimpan baik-baik?" Nawang Suri memasukkan keris mustiko geni ke dalam sarungnya tanpa membersihkan noda darah. Lalu menyimpannya di balik setagen. "Nah, sudah kusimpan," katanya. "Sekarang kau pergilah dari sini. Antara kita tidak ada apa-apa lagi." Mentang-mentang kau kini berdandan dan berpakaian cantik bagus." Nawang Suri tak lagi mengacuhkan Wiro. Dia melangkah ke balik serumpun semak belukar. Dari balik semak-semak ini dia mengambil sebuah buntalan. Dari buntalan dikeluarkannya sehelai pakaian dan celana putih, juga sehelai sapu tangan besar berwarna putih yang biasa dipakai untuk ikatan atau penutup kepala. Dengan cepat Nawang Suri mengenakan pakaian putih itu. Lalu menyingsingkan kainnya tinggi-tinggi sehingga kakinya sampai sebatas pertengahan paha terlihat jelas dan membuat sepasang mata Wiro Sableng terbuka lebar-lebar menyaksikan pemandangan ini. Sebaliknya seperti tak acuh, Nawang Suri terus saja mengenakan celana panjang putih. Selesai berpakaian, dia menutupi kepalanya dengan sapu tangan. Lalu dari kantong baju putih diambilnya sebuah kumis palsu, langsung dipasangnya di bawah hidung. Sambil garuk-garuk kepala, Wiro Sableng berkata, "Kau ini mestinya seorang pemain sandiwara yang cekatan." "Dengar, Sableng," kata Nawang Suri. Sikapnya tegas tapi justru membuat Wiro tak dapat menahan tawa. "Aku akan meninggalkan tempat ini. Awas kalau kau berani mengikuti. Kau benar-benar gadis aneh. Apa arti semua ini?" tanya Wiro. Tapi dia tak mendapat jawaban. Sang darah berkelebat dan lenyap di balik belukar tinggi. Ketika Wiro bergerak hendak mengejar, sebuah benda laksana anak panah melesat menyambar ke arah kepalanya. Cepat-cepat pendekar ini merunduk selamatkan diri. Benda itu ternyata patahan sebuah ranting kayu. "Gadis aneh tapi nekat," desis Wiro. Jilid 10. Hari pertama lenyapnya Pangeran Ontowiryo mulai mendatangkan keresahan di kalangan istana, termasuk Sri Baginda, kepala pasukan kerajaan, dan tentu saja anak istrinya. Siang hari kedua ketika sang pangeran masih juga belum muncul, keresahan itu berubah menjadi kecurigaan. Jangan-jangan sesuatu telah terjadi dengan dirinya. Lalu hal ini dihubungkan dengan keadaan kerajaan yang masih belum aman karena diketahui ada kelompok-kelompok pemberontak yang berusaha menimbulkan kekacauan. 9 kelompok pasukan segera dibentuk untuk melakukan pencarian. Pagi hari ketiga, mayat Pangeran Ontowiryo diketemukan terapung di Telaga Tegal Parang. Kota raja dan seluruh kerajaan menjadi gempar. Mayat sang pangeran ditemukan dalam keadaan rusak menggembung namun masih dapat dikenali. Apalagi di tepi telaga kemudian ditemukan pula kuda tunggangannya.
Yang menjadi pertanyaan, mengapa saat itu Pangeran Ontowiryo hanya mengenakan pakaian biasa? Lalu bekas luka pada tangannya menguatkan dugaan bahwa pangeran ini menemui ajal bukan karena kecelakaan biasa, tapi seseorang telah membunuhnya, lalu melemparkan mayatnya ke dalam telaga. Kerajaan berkabung selama 2 minggu. Sebelum jenazah dimakamkan keesokan harinya, terlebih dahulu disemayamkan di pendopo besar istana. Ratusan pejabat tinggi kerajaan termasuk para adipati dari berbagai penjuru datang melayat. Bahkan di bawah penjagaan ketat, rakyat jelata juga diberikan kesempatan untuk menyatakan rasa duka cita mereka. Sementara itu, para pimpinan pasukan dibantu oleh tokoh-tokoh silat istana secara diam-diam melakukan penyelidikan sebab musabab kematian Pangeran Ontowiryo. Larut malam sebelum Sri Baginda masuk ke peraduannya, patih kerajaan diminta datang menghadap. Sesuai dengan suasana yang dihadapi, Sang Patih menduga bahwa pemanggilan itu tentu saja ada seluk-beluknya dengan upacara pemakaman besok. Namun alangkah terkejutnya Patih ini karena Sri Baginda hanya bicara sedikit, lalu menanyakan sesuatu. Paman Patih, sewaktu orang banyak diberi kesempatan melayat, aku melihat seorang tua berpakaian serba putih, yang kukenal dengan nama Gama Manyar, ahli ukir barang-barang perak. Apakah kau melihatnya siang tadi? Patih Wulung Kerso yang sudah berusia lanjut mengangguk. Tentu saja saya melihatnya, Sri Baginda. Apakah kau juga melihat gadis berparas cantik yang datang bersamanya? Tanya Sri Baginda lagi. Ya, saya melihat gadis itu. Siapakah gadis itu, Paman Patih? Tak sempat saya selidiki. Kehadirannya memang menarik banyak perhatian karena kejelitaan parasnya dan kehalusan kulitnya. Apakah Sri Baginda menaruh kecurigaan terhadap gadis itu atau terhadap Gamamanya? Raja tersenyum dan mengusap-usap dagunya yang ditumbuhi bulu-bulu kasar. Jauh dari itu, Paman. Baru kali ini aku melihat perawan secantik itu. Kurasa dia merupakan perempuan tercantik di seluruh kerajaan. Apa pendapatmu, Paman? Saya rasa begitu, Sri Baginda, menjawab Sang Patih. Aku ingin menambah perbendaharaan isi keputren. Mendengar kata-kata Sang Raja, Patih Wulung Kerso angkat kepala. Kini dia tahu apa sebenarnya maksud Sri Baginda memanggilnya. Sungguh tidak habis pikir Patih tua ini. Dalam suasana berkabung begitu rupa, malah jenazah Pangeran Ontowiryo masih belum dimakamkan. Sang ayah, raja di kerajaan itu telah memikirkan bahkan tertarik pada seorang gadis dan bermaksud mengawininya. Dunia hampir kiamat agaknya. Kenapa kau terdiam, Paman Patih? Sri Baginda bertanya. Saya perlu petunjuk lebih lanjut, Sri Baginda. Kata Patih Wulung Kerso, aku ingin mengambil gadis itu. Apa kau masih belum jelas? Sebagai istri atau gundik, Sri Baginda? Raja tertawa lebar. Menurutmu bagaimana? Sebagai istri tentu saja tidak mungkin. Karena maaf, Sri Baginda. Sri Baginda sudah punya 4 istri. Berarti sebagai gundik saja. Bagus kalau kau mengerti begitu. Sekarang kau kutugaskan untuk menghubungi Gama Manyar, menyelidiki siapa adanya gadis itu dan sekaligus mengatakan maksudku mengambilnya sebagai gundik. Saya akan melakukannya, Sri Baginda. Namun harap maaf, mengingat kita masih dalam suasana berkabung, apa maksud itu tidak bisa ditunda sampai 14 hari? 14 hari terlalu lama, Paman Patih. Besok, selesai upacara pemakaman, kau utus seseorang untuk memanggil Gama Manyar dan sampaikan maksudku. Katakan pada orang tua itu, apapun hubungan gadis itu dengan dirinya, itu satu kehormatan baginya. Kelak dia akan kuangkat jadi juru ukir istana. Berarti dia akan menerima sejumlah tunjangan setiap bulan dari istana. Kalau begitu Tita Baginda, saya akan melaksanakannya. Saya mohon diri. Hari hampir pagi. Sebagai seorang patih, ternyata Wulung Kerso bukan seorang yang bisa menahan rahasia. Maksud Sri Baginda hendak mengambil gadis yang datang bersama Gama Manyar sebagai gundik dituturkannya pada beberapa pejabat istana. Salah seorang yang akhirnya mengetahui hal itu adalah Sindu Kalasan, tokoh silat yang dikenal dengan gelar Datuk Tongkat dari Selatan. Sebagai seorang raja, tentu saja Sri Baginda bisa berbuat begitu, kata Datuk Tongkat berbisik-bisik pada Patih Wulung Kerso. Saat itu mereka bersama yang lain-lainnya berada di pendopo di mana jenazah Pangeran Ontowiryo baru saja selesai dimandikan. Hanya, apakah tidak perlu asal-usul gadis itu diselidiki lebih dulu? Seharusnya memang demikian. Namun mengingat dia datang bersama Gama Manyar, orang tua yang termasuk dalam daftar bersih, maka hal itu rasanya bisa dilupakan. Hanya menurutku waktunya yang kurang tepat. Terlalu tergesa-gesa memikirkan gundik jelita. Padahal putranya dikubur pun belum.
Datuk Tongkat hanya tersenyum kecil mendengar kata-kata sang patih. Sebentar-sebentar dia meraba pinggangnya. Kelihatannya kau kurang sehat. Sakit pinggangku kambuh lagi, jawab sang datuk. Padahal rasa sakit di pinggangnya itu adalah bekas hantaman pukulan Wiro Sableng beberapa hari lalu. Setelah berpikir-pikir sejenak, Datuk Tongkat berkata, terus terang gadis itu memang cantik sekali. Kulitnya halus luar biasa, rambutnya yang hitam tebal dan panjang membuat mata lelaki tak bisa lepas dari memandangi wajah dan auratnya. Tak salah kalau Sri Baginda sangat terpikat. Aku rasanya pernah melihat gadis itu sebelumnya. Tapi sulit ku ingat di mana dan kapan.